Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, ya kalau saya pribadi sih ya namanya data digital ya berupa video atau foto kan semua bisa, apakah itu real atau enggak saya enggak punya kemampuan untuk menganalisis itu. Mesti belajar dari Roy Panci dulu jadi ahli telematika saya. Tapi memang betul Pak RCS bahwa kata mereka mengklaim bahwa itu adalah adalah percobaan yang real, bahwa benturan itu kan karena roketnya membentur dom ya, kuba yang menutupi bumi yang datar gitu loh. Gitu. Jadi makanya mereka menyimpulkan bahwa peluncuran roket Apollo atau apapun ke luar angkasa itu hoax karena tidak ada yang bisa melewati dom itu. Gitu loh. Oke, Ya, thank you Project. Lanjut host. Enggak, kalau Pak Yakub itu bukan oneness, dia twoness. Karena dia kembang. Ada Pak Yakub dan Apa? twoness. Enggak, kan gini. Si Mikana kan sudah memberikan diri dibaptis kemarin di Semarang di gerejanya Pak Yakub Sulistyo. Mikana kan oneness. Terus dibaptis sama Yakub Sulistyo yang bukan oneness. Menurut kalian gimana? Pak Yakub Sulistyo itu oneness gak sih dia? Pak Yakub Sulistyo twoness dibilangnya nggak percaya. Kalau Mikana ya oneness, karena dia cuma satu sendiri. Kalau Pak Yakub twoness, dia kembar soalnya. Iya, sama si Lukas Sutrisno kan. Nah, kalau ajarannya dia, Yesus itu Bapa bukan bagi Yakub Sulistyo. Yesus itu Bapa bukan. Coba tanya dia deh. Gua sih nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Iya. Karena Yakub Sulistyo juga kan sama juga kan menolak kata Allah juga kan, menolak kata Allah, mengganti Yesus menjadi Yesua. Ya, gitu. Mungkin Tapi mungkin dia mungkin dia tungnas kayaknya. Masalahnya begini ya, masalahnya begini. Orang kan boleh-boleh begini ya. Kalau gua perhatiin penyembahan di gerejanya Yakub Sulistyo itu kayaknya nggak ada bahasa roh ya. Bapak? Memang ada bahasa roh ya, Luka? Ada bahasa roh nggak? Nah, memang ada bahasa roh ya di ya. Iya. Di mana? Memang ditulis ada bahasa roh. Orang yang gini, hora ada basyaka, ada yang kayak gitu-gitu, hora ada basyaka, ada baraka itu. Oh, itu setahu gua nggak ada bahasa roh sih. Kalau yang di raba itu sih. Nah, itu. Nah, itu nggak tahu dia ngeraba siapa sih yang Oh, berarti lo sebenarnya paham Protestan, anti bahasa roh, anti mujizat, anti penglihatan, betul nggak? Kalian ini sebenarnya gue nggak anti. Kalau misalnya ada orang kerasukan setan, gue doain setannya pergi, sakitnya sembuh, orang buta melihat, gue doain sembuh. Lo percaya nggak? Iblis pun bisa melakukan itu. Oke, maksud gue ini terlepas daripada iblis lah dulu ya. Misalnya kita menyembah nama Yesus, kita berdoa nama Yesus, tiba-tiba ada orang sakit datang, Bang Luga tolong didoain, terus gue doain sembuh gitu loh. Itu iblis. Bisa itu jadi, iblis. Kapan gue minta nyawa iblis? Bisa jadi. Kan gue kan ngobrol sama lo nih, ngobrol sama si Krisli, kita penyembahan bareng. Gue meninggikan nama Yesus, hadirat Tuhan turun, tiba-tiba ada orang sakit, gue doain sembuh, itu iblis. Kalau gini. Kalau lu mungkin bukan si nabi soalnya, jadi mungkin bukan iblis mungkin. Nah sekarang kan gini ya, gua kan makanya perlu kita itu kumpul. Nah kalau kita kumpul kan nanti kan kita kan menyembah bersama tuh. Nah kelihatan nanti muka-muka yang nggak ada hadirat Tuhan, gua tahu. Oh ini memang nggak ada Roh Kudusnya nih. Makanya kenapa orang-orang oneness ini tidak mau mereka berkumpul dalam penyembahan, karena ketahuan nanti mereka tuh nggak ada hadirat Tuhan. Ya makanya gue bilang kan beda. Kalau oneness ini kan manusia. Kalau kan beda, tingkatannya udah beda. Lu kan nabi, gimana sih lu gak? Pasti beda lah. Nah, jadi maksudku begitu. Jadi kita ini boleh kita mengajar, tapi juga kita jangan menjauhkan diri dari perkumpulan. Nanti dari dalam perkumpulan itu kan ada penyembahan. Misalnya nyanyi lagu apa tuh kan?
How great is our God. Nanti ketika lo nyanyi tuh hadirat Tuhan turun seperti awan turun. Nanti ada penglihatan. Oh, ada kuasa. serius ada awan. Bang, kalau selesai Ada. nyanyi-nyanyi, hadirat Tuhan naik lagi nggak? Kan katanya turun. Terus Ya, naik hadirat gimana? Tuhan itu begini, hadirat Tuhan turun itu kan ketika di dua tawarik, ketika imam-imam berdiri di bait Allah, mereka tidak tahun berdalam sebab awan Tuhan selalu turun di kemah pertemuan di zaman Nabi Musa. Ya, Nah. yang turun ini bait Tuhan atau bait Allah? Roh Tuhan dalam bentuk awan, Roh Kudus. Oh, lu gue penasaran juga nih. Lu gereja di mana sih? Gue pengen pergi juga nih. Siapa tahu gue ada awan turun di atas gua begitu loh. Penasaran gua. Nah itu maksud gua, karena kenapa kita baru dapat penglihatan banyak penginjil masuk neraka ya, gue sebutin aja namanya Agatha, Sofiatul, Bom Bom, Vivo, RK masuk neraka. Ngeri kali bang ini. Sebentar. Lalu Gue masuk kak. makanya kan gue mau ngajak lo, jangan lo bergabung dengan manusia-manusia sesat. Jadi gini loh. Aduh, abang, Jen. jangan mengganggu sesama Sebentar kita. ya. Dalam Bukan. tubuh Kristus, sabar. Yohanes 3 ayat 5 itu ahli Taurat aja nggak masuk surga kok. Sampai Nikodemus bertanya, bagaimana mungkin aku bisa masuk ke dalam rahim ibuku? Barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak bisa masuk surga. Artinya kalau orang tidak diurapi, dia tidak masuk surga. Nah inilah yang gue ajarkan. Banyak para pengajar dan penginjil ketika mereka tidak diurapi, mereka ngomong sendiri, karang-karang sendiri, tidak ada hadirat Tuhan. Mereka mengajar firman Allah. Akhirnya ketika melawan Islam, babak belur. Lo lihat Ya, Islam jelas. sama gua, cium Inilah, tangan. Luga, ya jelas lah nggak masuk surga. Ini ngajarnya firman Allah, bukan firman ini, firman Tuhan atau firman Yahweh atau firman Yeshua. Ya kalau Loh. ngajar firman Allah ya masuk Kita ngomongin Allah setiap hari. Kita berdoa, Tuhan Yesus datang kok. Malaikat-malaikat datang kalau kita berdoa. Nggak ada tuh ngomongnya Allah biasa aja. Kenapa jadi kalian sibuk? Padahal Ya sih. Loh, itu karena kuasa Allah itu, begitu. Berarti hadirat Tuhan sudah naik. Tadi kan turun, sekarang naik gitu loh. Dia rapture ya tadi turun rapture sekarang gitu ya. Oh gitu. Aduh, kenapa jangan gitu? Berarti naik turun Mereka memperlakukan Tuhan tuh kayak tecelup, naik turun. Oh, bahaya banget tuh ya. Bahaya itu. Sabar intonasinya. Iya. Lanjut, jangan gitu loh. ya udah nanti gini aja. Lanjut, Bang. Kalau di Komal ini kan pasti nanti orang ngekik gua. Kita bikin dialog aja, kita dialog di gereja gua. Kebetulan kan gua Aduh. Nah, Belum selesai orang bicara diturunkan. Moderator. Apa ya ke situ Rudy? aduh. Moderator agak lain semua moderator nih. Sebenarnya saudaraku ya, sepanjang masih dalam pemahaman pribadi, apapun silakan bang. Gitu. Tapi kenapa sih lo sabar bang, sabar. Iya, jangan takut gitu kali. Jangan takut. Orang ngomong doang belum digebukin. Orang cuma ngomong doang, kenapa harus takut? Janganlah dikit. Jaga Iyalah, intonasi. janganlah, harus sampai digebukin. Sedangkan pada waktu, bentar dulu, waktu pada zamannya Luga tahun berapa itu kemarin ya, 2 tahun yang lalu, dipukulin dewa, Gua deh. nggak apa-apa loh. Kuat dia. Dipukulin dewa. Dewa itu bukan mukulin gua, dia pukul gua tangkis, kelingking gua kena. Oh, Jadi kelingkingnya. dipukulin di situ. Iya. Dan kalau memang misalnya gua takut, otomatis udah berhenti dong gua debat. Gua kan masih debat lagi terus. Sama Donditan bentar lagi gua debat. Kemarin sama Juma, si Juma nyerah. Bentar lagi gua sama Farik naik. Ya. Farik naik itu siapa? Kenapa Farik gua- naik. Anaknya Zakir naik ya kan. Kirain udah Kalau nggak ganti salah, nama kan dia, udah ganti nama sekarang. kalau bukan Farik naik. nggak salah 4 bulan lagi kan Zakir Naik mau datang ke Indonesia. Nah, gue juga nanti akan debat sama dia, debat di SICC lah atau di mana lah kan. jadi gini loh, kalau lo memang dari Tuhan, lo pasti punya nyali. Ya, masa sih lo mau wakilin nama Tuhan tapi lo nyali pecundang gitu loh. Lo belajar sama gua. Ya, Kalau lo nyali, iya betul dong. Gini kalau nyali jujur, si Luga nomor 1, nggak ada takutnya jujur, gua akui.
Iya, kenapa gua nggak takut? Satu, memang gua diurapi Tuhan. Makanya kan kita udah dapat penglihatan pendeta-pendeta, penginjil-penginjil yang masuk neraka karena nggak diurapi, bukan karena maling. Tunggu dulu, Luga. Woi, tunggu dulu, diam dulu semua. Apa namanya? Gue mau tanya nih sama Luga. Waktu lu naik Rolls Royce itu bagaimana? Ini masuk neraka juga nih, orang nggak diurapi Tuhan asal ngomong aja. Royce itu bagaimana? Aduh, nanya Rolls Royce lagi. Gue lagi ngomongin neraka. Jangan, surga di rumah makanya gua kan lebih gua bagus. bilang. Lebih bagus cerita Karena surga. oke. Iya. Kenapa lo nggak dapat Rolls Royce? Ya, mungkin masuk surga pun lo enggak. Ya karena lo nggak diurapi Tuhan. Ngajar senaknya. Suka-suka lu. Kalau lo memang diurapi Tuhan, lo ketemu gua, nanti lo gua tumpangin tangan, lo keluarin tenaga dalam lo. Iya kan, termasuk Yakub Sulistyo. Lo panggil Yakub Sulistyo atau kita bikin debat di Jakarta, Yakub Sulistyo lawan gua 3 lawan 1. Ayo debat sama gua. Biar gua tumpangin tangan Masalahnya begini, tenang dulu. Masalahnya gini, lu anggap ini lu apa Sulistyo, Pak Yakub Sulistyo ada, tapi Pak Sulistyo, Pak Yakub Sulistyo sendiri nggak pernah anggap lu ada. Gitu. Yakub Sulistyo itu suaramu lu. dia nggak pernah debat kok, ngoceh-ngoceh sendiri. Oh, debat Kristen kalah lu aja nggak pernah debat kok. Kalau gue tiap hari debat, 24 jam gue debat. Zakir naik, Doditan, Zuma gue banting semuanya. Nah lo siapa? Lo masih mimpi mau banting Zuma aja udah cium tangan sama gue. Lo itu masih bermimpi mau melawan. Sebentar, lo masih punya cita-cita mau melawan Juma. Kalau gua enggak, Juma itu udah cium tangan sama gua. Tanya no si Tom. Alasannya dia cium tangan, alasan dia cium dulu tangan. Dia pernah Juma ngomong gini sama gua, Bang Luga itu kan kelasnya sudah di kelas debat terbuka. Ngapain Bang Luga lawan saya? Kelasnya Bang Luga itu udah lebih besar. Itu Juma ngomong gitu sama gua. Mantap lah kalau begitu. Lo masih bermimpi mau melawan Juma. Nah Juma aja udah cium tangan sama gua, kan jauh. Ngapain Tapi lo kalau ngajarin gua sih? Tuhan itu gimana? Tuhan sudah sungkep gak sama lu gak? Lah Tuhan itu kan pencipta manusia, pencipta diri gua. Tuhan yang nyiptain gua. Kenapa Kebalik ya, kebalik. gua? Maksudnya, Lo udah- sorry, kebalik. Maksudnya Luga sudah sungkep gak sama Tuhan pada saat ketemu gitu loh maksudnya. Kebalik, gara-gara kebalik. Lo gua menyembah Yesus lah. Enggak, sudah sungkem Dia nggak? penciptanya. Disuruh cium kakinya lo di Alkitab Luga. Lah kalau mau disuruh cium kaki Yesus ya gua cium. Apa salahnya gua Ya cium udah kaki Yesus? Nggak cium masalah. belum? Kan ada perintah. Bang Kasih Luga. tunjuk Batam, kasih tunjuk Udah. perintahnya. Bang Luga, nyembah itu, Bentar dulu, Om nyembah Jack, itu Om Jack, jangan, bentar. jangan anaknya Batam. doang, bapak sama mamanya juga ikut disembah dong. Ya. Lah, Iya iya dong. sama anaknya. Batam, bukain dulu Iya. yang sembah kaki itu Batam, Putra, supaya dia jelas. Jadi ini kan Kita kita hafal, lu gak hafal Mas Oh, lu gak? Aduh, ngajarin lo. Gua tuh udah kenal lama masih Tom. Jangan lo merasa lebih kenal si Tom. Ada-ada aja lo. ya udah sudah sungkem nggak sama kakinya? Aduh, pertanyaan lo kayak nganggap gua anak kecil aja. Ya enggak, jawab aja kan gini aja kan. Yakub Sulistyo aja itu nggak berani ngomong kayak gitu sama gua. Yakub, Nggak bos lo, apa-apa, Tuhan lo. ya, nggak Lu memang apa-apa. kurang ajar, Cepek. Kristen kurang ajar menang. Iya. Coba lu jawab dulu. Udah sungkem belum kakinya? Gua tanya. Udah. Nah, itu simpel kan. Jawab aja muter-muter. Nah, tapi Udah. masalahnya kenapa berubah di TB2? Apa? Disuruh bukan sungkem kakinya, kasih tunjuk Batam. Cium anaknya. Ya nggak masalah. Terus kenapa salahnya kalau cium Salah lah, anaknya sih? perintahnya salah. Gimana? Itu sama Cepek. Itu Oh, sama-sama ya. Jadi cium anaknya, anak punya kaki gitu loh. Bapak sama punya ibu, mamanya ibu. enggak. Bapak mamanya enggak. Bapak sama mamanya enggak. Nanti semakin dalam permasalahan. Barang Lu siapa kan enggak, kapan lu kasih gua buku nih? Bukan King of King tuh. Ya, oke mana laku belum lo? buku gua ada mau Marokudus sama King of King, kalau mau beli boleh lah. Kan bagi-bagi kan harus bagi-bagi Ya pikirannya. beli dulu lah. Gua udah buka gereja sekarang di Bekasi, King of King Church. Wih. Persepuluhannya ada. Ngeri lah. Asik. Cabangnya udah 3. Satu di Bantar Gebang, satu di Tangerang. 3 cabang. Asik. King Church. Mantap. Yang bukan yang bagian donasi siapa itu?
ada Pak Huta Barat, donatur gua dari Sumatera, dia selalu sponsorin lah. Nggak seharusnya buku-buku lu kan disumbangin juga sama kita. Iyalah, bagi-bagi lah. Iyalah. Ya belilah. Si Tom kan duitnya banyak, belilah Tom. Lu janji sama gua. Harga berkota sama aja Bang. Ujung-ujungnya beli. Gimana? Lah, buku itu. Gue baca kalau isinya mantap, gue borong kan begitu. Iya. Kasih contoh. Kasih testernya dulu, tester. Nanti gua kirim. Nggak usah Tester marah-marah. dulu. Iyalah, dulu kita tahu isinya sama Pak Tom. Pak Tom, oh Lo bagus tau nggak? Udah gua belilah. Lo tau nggak? Lo tau nggak? Si Samuel bilang apa? Lu lo ada ilmu baru nih. Apa? Roh Kudus peran, Roh Kudus Ibu. Iya. Keren juga tuh. Boleh tuh bukunya dia. Tuh. Nah, si Samuel aja udah takluk sama gua, gimana sih? Asik. Serius lu, kamu nggak bicara sama lu. Iya. Siapa? Gua nganggap dia guru lagi lah, males lah gua kalau tahu sama lu lah. Kalah ya berarti ya, kalah ya. Samuel itu udah dibilang kok keren juga ide lo ya, bagus tuh. Ada bukunya nggak? Ada, gue bilang ntar gue kasih sama lo. Si Samuel aja udah percaya kok Roh Ya, Kudus Ibu. Samuel Ya, dikasih. memang. Aduh. Udahlah Kita disuruh beli. Gimana Kita sih? disuruh beli. Memang Pak. Lah kalau si Samuel kan gitaris gua, udah kenal lama. Kalau si Tom nanti gua kasih lah satu lah. Nah, Itu dong, ya kan? kirim alamat. Lo belilah 20 biji. Ah, lo kirim deh alamatnya. Kalau DM aja. namanya, kalau isinya palsu kan gue beli lu gila. Kasih saya satu boleh nggak? Kasih saya satu. Boleh. Ya lo minta gembala Yahweh dong, si Krisli, biar dia juga keluar duit. Jangan cuma mau jadi gembala. Mau jadi gembala nggak keluar duit gimana sih? Ada fungsi buat saya. Nah, Mau bakar bikin air panas. kalau Oh, saya hati-hati bantuin lu ga ya kan memberitakan Roh Kudus istri gitu kan. Nah gitu dong. Iya, lu kasih sampelnya dulu lah. Sampelnya aja belum ada. Nanti kalau Yakub Sulistyo juga kalau ketemu gua juga pasti juga ujung-ujungnya juga cium tangan. Bener juga nih Bang Uga nih. Tunjukin bukunya Pak Sulistyo udah dikasih tester sama kita. Tunjukin Pak Tom. Jadi gue dikasih sama Apa? Lu ga ngaku nabi nggak bagi-bagi tuh. Coba lihat tuh dikasih cuma-cuma. Coba. Berani nggak? Oh, dikasih cuma-cuma tuh Pak Yakub tuh. Ini baru. Lu nggak ada lu kasih contoh sama Pak Tom. Dipromosiin lah. Sebentar. Intinya Open kamera. Mana tunjukin bukunya? Tuhannya, sebentar dulu. Intinya kan Tuhannya Pak Yakub Sulistyo, Bapak Yahweh kan nggak ada mamanya kan, baru menyendiri, masih menduda. Nah itu, makanya gue mau bikin seminarnya. Apa yang membuat bagiin dulu lah Tuhannya Pak Yakub Sulistyo, Bapak Yahweh nggak ada Mama Yahweh, berarti masih menduda. parah sih. Kemungkinan udah dicerain sama bininya Bapak Yahweh ini, makanya dia nggak ada bini. Makanya dia perlu. Udah. Iyalah, nama Tuhan jangan digituin lah. Gini. Udah gue turunin. Jangan nanti sampai mulut ini kepleset kata. Iya lo nggak boleh. Ya. Nggak boleh ya. Jadi sekalipun Anda tidak pakai seperti itu, ya silakan bagi Anda. Tapi mulut nggak boleh gitu ya. Nah, ini yang itulah Bang Om Jack. Itu yang dari tadi saya tanya yang tipe-tipe begini ini. Coba misalnya kalau ada perpuluhan, oke, pendetanya gendut, punya mobil, tapi kan punya mobil kan bisa dipakai buat jemput jemaat, ya, punya mobil bisa dipakai buat operasional. Terus kalau ada dana perpuluhan, ada dana lebih, kita bikin lagi bantuan sembako. Iya kan, kita bantu juga. Istri orang. Kok jadi istri orang sih si tolol ini? Mana ada ayatnya? Kalau jemput istri orang itu kan artinya itu di luar perpuluhan lah, itu kan dosa pribadi masing-masing. Tapi setidaknya kalau gereja punya duit, gampang menginjili orang kayak gini nih kan. Gue mau nginjilin Donditan minta 5 juta, nggak jadi karena kegedean uangnya.
si Juma minta 10 juta, nggak jadi. Karena nggak ada dana. Nah, makanya gue bikin gereja yang menampung persepuluhan. Ya kan? Lihat Wanes, ya kan? Orangnya kaya-kaya, tapi makan upload sendiri doang yang dipikirin. Akhirnya gitu-gitu aja kan, dari jalanan ke jalanan. Kaya loh. Ada si Tom kaya, ya kan? Semua kaya, tapi cuma kaya sendiri-sendiri, bukan kaya organisasi. Makanya mereka nggak bisa bikin gereja, nggak. Nah, kalau ditimpalin ke satu orang kan nggak laku juga manusia bisa kan. dapat berapa sih? Makanya perlu ada sistem. Kalau satu Katakanlah jemaat lo 100 orang. Sebentar, contoh lah dulu ya. Jemaat 100 orang. Terus jemaat lo kerjanya apa? Katakanlah yang satu 10 orang buruh pabrik gaji 3 juta, ya. 10 orang gaji 10 juta. Terus sisanya gaji misalnya 2 juta. Jadi beragam kan? Nah, tapi gaji yang terendah pun UMR nggak mungkin orang punya gaji 1 juta tuh nggak mungkin. Makan 3 kali sehari aja udah 50.000 kali 30 aja udah 1,5 juta. Itu baru makan, belum beli kuota, belum beli pulsa. Berarti gaji orang 1 bulan itu katakanlah 3 juta yang paling rendah. 3 juta potong 300.000 dikalikan 100 jemaat, 3 kali 3 aja sudah 30 juta. Kalau misalnya ada yang gajinya lebih, bisa dari per bulan aja 60 juta misalnya. Selamat malam Nabi, selamat malam. Iya. Nah, gaji katakanlah dari per bulan 60 juta. Dari persembahan mingguan misalnya 4 kali 1 bulan, katakanlah 5 juta. 60 tambah 5 udah 65 juta, ya. Berarti gereja itu udah untung besar. Nah, keuntungannya inilah dipakai untuk mendanai penginjilan, untuk kirim misionaris, untuk membuka gereja-gereja baru. Gitu. Jadi kalau misalnya lo nggak boleh ada perpuluhan, hanya orang ngasih goceng ceban, hanya total 1 bulan pemasukan gereja cuma itu sebulan 3 60 juta juta. besar ya. Selamat Nah, iya, sore, salam makanya sejahtera. makanya itu baru dari 100 jemaat. Gimana kalau jemaatnya 1000 kali 60 berapa? Misalnya 10 kali 60 600 juta sebulan. Waktu 600 juta. 600 juta sebulan, pendeta satunya dapat berapa? Enggak dong, yang 600 juta itu bukan buat pendeta semuanya. Katakanlah buat pendeta 100 juta. Ya, yang 500 juta itu dibagi dong ke singer, ke penginjilan, ke diakonia. Pantes Gila. ya pendeta tuh. Pantes gemuk. Katanya 100 juta untuk pendeta, yang 500 juta nanti yang Gembel, dengerin ya. Oh, mau diralat. Si anjing emang kurang ajar. Bill Gates aja penghasilannya 1 bulan itu 1 triliun. Dia nggak marah. Itu gerejamu nggak? Itu ministrimu nggak juga? Si Bill Gates aja 1 triliun lu nggak marah, dia aja kurus. Gimana sih? Luga ini DP Kalau pendeta. sang loh. Si manusia kucing satu ini. Lelah. Jadi begini Stefano, narasi Bang Luga, kalau seandainya nggak ada perpuluhan, itu akibatnya gereja akan bangkrut. Betul. Ya. Betul. Dan pertumbuhan pengabaran Injil akan terganggu. Ya. Paulus saja tidak menerima, kendati dia bekerja. Perpuluhan itu. Gini manusia tai, dengerin ya. Kamu seperti manusia gembel. Begini. Manusia tai. Rasul Paulus pun walaupun dia bekerja, dia tetap berhak menerima 1/10. Ya. Terus yang kedua,
tidak semua orang bisa seperti Rasul Paulus, ya. Petrus itu full, dia nggak ada punya kerjaan lain. Jadi kalau Petrus itu yang jauh lebih tinggi dari Paulus, dia aja full time. Berarti Paulus ini part time, makanya si Petrus lebih tinggi dari dia. Karena Petrus itu dia bekerja 100% buat Tuhan. Kalau Paulus setengah, 50%. Itu pun dia juga tetap hebat. Jadi orang yang Petrus itu ditegur Tuhan Yesus, jangan mengambil apa-apa. Pergi. Nggak ada. Gitu dia. Waktu diutus Tuhan Yesus kan mereka. Pergi beritakanlah Injil kerajaan sorga. Jangan membawa helai baju, jangan membawa tongkat, jangan membawa bekal, jangan ambil perpuluhan, jangan ambil kolete. Gitu. Nggak ada ayatnya dikatakan. Aduh, si manusia tai memang susah orang diajarin. Sebentar ya. Luga, Gini. Luga, Sebentar. kamu kan nabi. Coba Bang Luka ini Stefanus diinjili dulu biar cepat bertobat. Tidak ada ayatnya Rasul. Sebentar. Jangan keroyokan dong. Soundcard itu jangan digituin dong. Ya, Apa sih pakai soundcard? Ya, lanjut. Gini loh. Sebentar, kau diam dulu. Gue udah capek nih masalahnya. Kamu diam dulu. Sebentar gini. Petrus itu disuruh jangan membelah helai, betul. Karena mereka nanti akan ditanggung oleh jemaat yang memberikan tumpangan kepada mereka. Jangan mengambil persepuluhan tuh nggak ada ayatnya. Ketika Rasul Petrus di Kisah Para Rasul 5, itu Ananias itu memberikan tanah di depan kaki rasul-rasul. Mereka memberikan semua buat Rasul Petrus. Jadi memang lo dasar memang jemaat neraka sih lo. Pelitnya minta ampun perpuluhan aja. Udah dah kalau lo memang lo nggak mau ngasih persepuluhan. Bang Luka gerejanya di gerejanya Bang Luka itu per bulan ini perpuluhannya berapa? Ya belum kami hitung kan, kami baru buka. Jadi bulan lalu. Ya nanti kan bulan depan lah baru kami mulai buka. Kan perpuluhan itu kan setiap bulan pertama. Ya, Kalau yang mengambil perpuluhan itu Tuhan Yesus marah loh itu. Ya udah lo mati aja sono, manusia gembel. Manusia tolol. Katanya mana Stefanus? Loh. Loh, kemana ini Bang Luka? Aduh. Mana dia lari lagi? Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Mana dia? Mana-mana kau itu masih asik tanya-tanya malah. Bang Luka, ketawa itu kan bagian dari hidup. Iya, tapi Gimana? kan kamu Masa kan Bang Luka kalau mau saya nangis terus? tawa dari dalam hati sih nggak apa-apa. Ini kan kau tinggal kau pencet-pencet aja. Hati kamu galak kau pencet. Hati kamu. Karena gini, ketawa ini kadang nular di saya. Kalau Abang Luka mau lihat saya ketawa, saya harus pencet ini dulu baru saya bisa ketawa. Gitu. Ya ampun. Harus Gimana dikasih doping dong? ya. Oke, saya ulang ya. Laki-laki dan perempuan itu Pelan-pelan aja diciptakan. suaranya, Bang Luka. Ya, laki-laki dan perempuan. Jadi cowok itu harus lemah lembut kayak Bang Jo ini. Iya. Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut rupa Tuhan. Atau saya singkat lagi, Hawa yang adalah perempuan itu diciptakan menurut laki. Apa ada ajaran Oneness mengatakan Yesus itu cewek? Apakah ada? Karena Yesus itu Bapa, berarti otomatis Yesus jadi laki-laki. Kan di Oneness kan Yesus Bapa, ya berarti kan Yesus itu laki-laki maupun Bapa maupun Yesus. Nah pertanyaannya, perempuan ini diciptakan menurut rupa dan gambar siapa? Karena itu ada rahim loh. Makanya tadi saya bertanya kan sama Bang Luka, kenapa Bapak itu menyatakan dirinya dalam daging berupa laki-laki? Karena apa?
Karena manusia yang diciptakan pertama itu adalah laki-laki. Terus Kalau kita perempuan kan diciptakan dari tulang rusuk Adam. Supaya Adam itu berpasangan gitu. Iya. Kalau kita perempuan nggak ada, Bang Luga nggak ada sampai sekarang. Sebentar. Perempuan, saya tidak bertanya perempuan datangnya dari tulang rusuk apa bukan. Itu bukan pertanyaan saya. Pertanyaan saya, rupa perempuan itu diciptakan menurut rupa siapa? Coba kau jawab. Saya mau tanya Bang Luga, kira-kira dari rupa, kan saya kan nggak tahu rupa siapa. Saya tanya Bang Luga, dari rupa siapa kalau Bang Luga? Nah, Alkitab mengatakan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut rupanya sendiri, rupa gambar dia. Terus? Nah, berarti rupa perempuan itu diambil dari rupa Roh Kudus, karena memang Roh Kudus itu perempuan. Loh, kalau memang bukan Roh Kudus, lalu Tuhan mana yang seperti perempuan? Bang Luga pernah lihat Roh Kudus? Udah ada beberapa nabi yang mendapat penglihatan Roh Kudus itu perempuan. Begitu. Ya. Kalian nggak dapat penglihatan? Kalian nggak pernah dapat penglihatan ya? Enggak. Imannya aja apa Bang Luga? Nggak pernah dapat penglihatan. Jadi nggak pernah dikasih penglihatan sama Tuhan. Bang Luga nggak usah ribut-ribut, bisa nggak? Berarti Males saya berantem. Kalau yang Bapak dipanggil Bapak, Roh Kudus dipanggil Ibu dong. Betul. Pintar. Emang betul. Berarti mulai sekarang jangan lagi panggil Roh Kudus, lengkapnya Ibu Roh Kudus, apa kabar? Bisa, nggak masalah. Kan saya lagi tulis buku Mama Roh Kudus. Itu takutnya nanti nggak laku bukunya. Tuhan, ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang dia katakan. Bang Luga, saya udah jangan bikin bawa gereja ke dalam sekarang. pencobaan ya. Saya udah bikin gereja sekarang. Saya udah bikin gereja, Wanes belum ada gerejanya. Di Jakarta belum ada. Bahkan si Mikana aja sampai ke Semarang dia bergereja hanya untuk ingin bergereja. Ke siapa? Ke Yakub Sulistyo. Saya kemarin ke Jakarta. Saya kemarin ke Jakarta. Saya satu gereja sama kami kan. Nah, itu gereja. Di mana? Di gereja mana? Di gereja mana? Gereja apa namanya Bang Jo yang di tempatnya Pastor Ben itu? Oh, itu mah gereja yang di ujung Berung sana. Jauhnya minta ampun itu. Iya, makanya Bang Luga jangan bilang di Jakarta nggak ada gereja Wanes. Emang nggak ada. Itu Tangerang. Nggak ada. Itu dari gereja, Bogor ke Tangerang itu jauh loh. Yang mengaku bahwa Yesus adalah Bapa. Iya, 4 jam itu dari Bogor ke Tangerang, jauh amat. Bogor ke Tangerang itu dari ujung ke ujung itu. Makanya nggak ada gereja, mereka nggak bisa bikin gereja. Saya punya gereja di Bekasi, di kalian nggak mampu bikin gereja, udah main TikTok aja. Silakan beritahu sih TikTokan aja kalian tiap hari sampai kiamat. Yuk lanjut. Nggak apa-apa kok, bukan Denom juga yang menyelamatkan, tapi iman kita kok yang menyelamatkan kita. Tiap hari bersolek-solek tapi nggak bisa ngumpulnya pamer-pamer di TikTok doang kan kasihan. Kalau di hall kan Bang Luga yang marah-marah di TikTok itu kan Bang Luga. Enggak, si Mikana kan udah dandan tapi ujung-ujungnya harus ditampilin di TikTok. Tampilin di dunia nyata dong, ya kan, di hall, di gedung, kan enak. Orang bisa ngelihat bener-bener. Kalau di TikTok apa yang mau dilihat coba? Cuma wajah kamu kayak gini, kan nggak enak ngeliatnya. Kalau ketemu kan enak. Makanya Bang Luga kesini biar ketemu sama saya. Kamu aja yang kesini. Saya lagi sibuk. Mohon maaf ya, saya nggak ada waktu kesana. Ya udah. Lagi ngapain kau pula? Kau suruh aku kesana. Terus ngapain juga Bang Luga suruh saya kesana? Buang-buang waktu aja. Ya kau nggak datang juga nggak apa-apa. Kena marah juga saya sampai sana. Di TikTok aja Bang Luga marah-marah, apalagi ketemu dunia nyata, ya kan? Makanya saran saya kamu gabung sama gereja King of King supaya hidup teratur. Enggak lah. Ya udah main TikTok aja terus. Biar iman saya aja. Main TikTok. Dalam Alkitab Bang Luga mengatakan imanmu yang menyelamatkanmu.
Iya, Jika kamu iman satu. beriman kepada Tuhan Yesus, kamu Iya, akan Tuhan diselamatkan. Tuhan Yesus itu kan khotbah di bukit, ya kan, khotbah di tempat-tempat terbuka. Ini khotbah di TikTok, apalah enaknya megang handphone tiap hari di kamar. Enggak khotbah kok. Jalan-jalan dong. Siap. Kita memuji Tuhan. Bang Luka, justru dengan media ini kita menjadi berkat buat banyak orang. Iya, intinya Tidak tetap harus di via dunia nyata, telepon. Iya, nelpon itu juga pelayanan, tapi kan nelpon sama ketemu langsung kan perbandingannya 1:1.000.000. Ya justru saya bersyukur ada TikTok ini yang saya tidak kenal jadi kenal kan di sini. Iya, nggak ada bedanya malu telepon-teleponan sama orang. Teleponan apa enak teleponan tiap hari. Mendingan Terus Bang Luka mau saya teleponan sama monyet. ini jangan kau teleponin sama wanita tiap hari pusing, kepala pusing. Mending bikin gereja ketemu. Ini tiap hari teleponan apa enggak gila apa? Siapa? Gereja Tuhan itu didirikan tuh harus ada ibadahnya, harus ada bergerejanya. Jangan tiap hari tiktokan terus kayak orang stres. Udah 4 tahun 5 tahun belum juga bisa diriin gereja. Bang Luka mau dengar saya nyanyi? Biar Roh Kudus bekerja Udah lah dalam ya, hati dan betul. pikiran Bang.